ya orang Israel itu. Tentu orang Ibrani adalah keturunan Abraham. Nah, oleh sebab itu di dalam Ibrani pasal 11, kalau kita perhatikan secara lengkap bagaimana di sana ceritakan saksi-saksi iman, ya. Karena iman maka Abraham taat. Karena iman maka Henokh terangkat ke surga. Karena iman maka Nuh taat mempersiapkan apa? Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman maka Ishak apa? Memberikan berkatnya kepada kedua anaknya, itu Yakub dan Esau. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang iman, slide berikutnya. Apa sih sebenarnya kata iman? Slide berikutnya. Iman berbicara tentang karunia Allah. Iman berbicara tentang keyakinan. Iman berbicara tentang aman. Iman berbicara tentang kepercayaan. Saya mengutip ada dua tokoh yang bernama Charles Cherry, ya. Dia bilang begini, salah seorang teolog terkenal bahkan penulis buku, dia bilang begini, iman adalah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Jadi saya percaya Bapak Ibu, saya setuju dengan Charles Cherry ini bahwa iman itu tergantung dengan kehendak Allah. Tapi respon kita ada cuma apa? Berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Lalu kemudian Alistair bilang begini, iman bukanlah sesuatu yang dapat kita capai. Iman adalah sesuatu yang dicapai oleh Tuhan di dalam diri kita. Sebenarnya dalam diri saudara itu ada begitu banyak potensi bagaimana supaya saudara ingin bergantung kepada Tuhan. Tapi sering sekali potensi kita sering sekali diambil oleh si jahat. Sering sekali keyakinan, kepercayaan kita diintimidasi oleh si jahat. Sehingga waktu saudara diintimidasi, maka semakin hari iman saudara semakin mundur di hadapan Tuhan. Tapi dengar baik, kalau saudara memiliki pondasi yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat, maka iman saudara tidak akan pernah digoyahkan. Katakan amin. Kita akan melihat lebih lanjut, saudaraku. Ada 3 berbicara tentang iman. Yuk, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Yuk, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Iman adalah apa? Dasar dari, terus kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Terus sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Yang pertama berbicara tentang iman. Iman harus memiliki dasar. Bilang sama saya, katakan dasar. Kalau kita berbicara tentang dasar, dasar itu berbicara tentang pondasi, lapisan yang paling bawah. Apa pondasi? Keyakinan setiap orang percaya, pondasinya adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Maka dasar iman yang benar, landasan iman yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Saya ambil contoh misalkan siapa? Abraham. Siapa tidak kenal dengan tokoh Abraham? Abraham dijuluki dengan seorang bapa beriman, ya. Karena ketaatannya, karena kesetiaannya. Lihat Abraham berapa kali diuji oleh Tuhan, ya. Uji yang paling pertama itu, saudaraku, ketika apa? Ketika Abraham punya keturunan. Tuhan sudah memberikan anaknya bernama siapa? Ishak. Tapi Alkitab masih mengatakan jelas, firman Tuhan berkata bahwa Ishak harus dipersembahkan ke gunung apa? Ke gunung Moria, ya. Harusnya sebenarnya Abraham bisa menolak. Mungkin Abraham bilang, Tuhan, kok Tuhan jahat sekali, ya. Ini kerinduan saya, ini doa saya udah bertahun-tahun. Nah, Ishak lahir, ya, pada saat itu Abraham berumur 100 tahun, bayangkan, ya. Sarah berapa? 90 tahun. Nah, 100 tahun Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali. Penantian Abraham untuk menantikan keturunan dari Sarah itu luar biasa. Tiba-tiba udah punya keturunan, firman Tuhan datang. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang memberi, bahkan Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberikan keturunan kepada Abraham. Maka mau nggak mau, suka tidak suka, waktu firman Tuhan datang kepada Abraham, harus dipersembahkan. Abraham harus taat. Nah, lihat baik,
ketika Abraham ingin mempersembahkan anaknya Ishak, ingin membunuh anaknya. Udah siap ini semua ini. Malaikat Allah menampakkan diri kepada Abraham. Allah bilang begini, Abraham, jangan kau persembahkan anakmu itu. Ya, aku telah menyediakan pengganti anakmu. Makanya tempat itu dikatakan apa? Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Nah, lihat Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus. Pondasi iman Abraham saya percaya kuat karena dia taat dan saleh kepada Tuhan. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kebaikannya, bukan karena Abraham banyak harta. Tapi saya percaya bahwa Abraham karena taat, pondasinya kuat karena firman Tuhan, imannya bertumbuh di dalam Kristus. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang bagaimana seseorang mendirikan rumah di atas batu atau di atas pasir. Coba kita buka ayatnya yuk. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat ke-27. Matius pasal 7. Sama-sama kita baca 2, 3. Iya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini terus dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Terus lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu apa? Tidak rubuh. Terus sebab didirikan apa? Di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, terus ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. 7, 2, 3 ya. Kemudian turunlah apa? Hujan terus dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah dan rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, lihat saudaraku, perbedaan orang yang memiliki pondasi iman yang kuat. Alkitab Anda mengatakan Yesus memberikan perumpamaan. Dia mendirikan rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Pak, Bu, saudara kalau mendirikan satu rumah, ya tentu harus pondasinya kuat. Bahan-bahan material yang bagus, betul. Terus kemudian saudaraku ada perhitungan anggarannya. Ada yang namanya persiapan desain rumahnya. Lalu kemudian saudaraku, siapa pekerjanya? Ya, pekerjanya siapa? Roh Kudus. Lalu kemudian cari material yang bagus, ya. Jadi saya percaya ketika saudara membangun rumah atau renovasi rumah, tidak serta-merta renovasi sembarangan, betul? Kadang-kala saudaraku, Bapak Ibu, kita renovasi rumah, misalkan anggaran yang sudah kita siapkan melewati budget yang kita telah tentukan, di luar ekspektasi yang kita tentukan. Iya kan? Saya pernah renovasi toilet Bapak Ibu. Ya, toiletnya kecil, ya. Ya, kita udah hitung sama istri, ya cuman 2 juta paling ini, ya. Sama tukang semua. Cuman ini ganti lantai. Ternyata saudaraku lebih dari 2 juta. Ya, bayar tukang segala macam. Wah, ada aja gitu. Tapi saya percaya orang membangun rumah pasti untuk yang terbaik, bukan untuk yang gampangan, bukan untuk yang murah. Ya, tentu yang menikmati siapa? Saya sama dengan istri. Yang menikmati siapa? Anda dan saya. Jadi saya percaya Bapak Ibu, orang yang mendirikan pondasi imannya di atas firman Tuhan tidak akan mudah dirubuhkan. Iman yang benar harus dibangun dengan pondasi firman Tuhan, bukan apa kata dunia. Katakan amin. Jadi iman yang benar harus bersandar kepada firman Tuhan. Iman yang benar dibangun berlandasan yaitu kekuatan Tuhan, akan menghasilkan doa yang besar, doa yang penuh kuasa. Amin. Ya, kalau iman saudara kuat, pondasinya kuat, kita pandai mengatakan minta apa saja maka akan diberikan. Ya, mohon maaf. Ya, kalau saudara mohon maaf kalau punya iman yang kecil-kecil, apalagi mohon maaf kalau tidak ada iman. Ya, gimana iman kita mau maju? Gimana kita ingin terima berkat yang luar biasa? Ya, saya ingat Bapak Ibu, waktu mendiang balas sidang Bapak Riaji, ya ketika buka ibadah, dia selalu taruh kursi bisa ribuan, ya kan, 1.000, 2.000, 3.000. Saya ingat dia bilang kita harus punya iman yang besar.
Hari ini saudara harus punya iman yang besar. Tapi ingat, pondasinya harus kuat. Apa pondasinya? Firman Tuhan. Semua ingin, ya, saudara ingin mau diberkati Tuhan, amin, harus memiliki iman yang besar, pondasi yang kuat, supaya Anda dan saya tidak mudah digoyahkan. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Iman harus memiliki dasar, iman harus memiliki pondasi. Yang kedua, Ibrani 11 ayat yang pertama. Tetap Ibrani 11. Sama-sama kita baca 2, 3. Ya, iman adalah terus dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Perhatikan, di sana ada kata harapan. Bilang sama saya, katakan harapan. Ya, kalau dikasih Bekasi, saudaraku, banyak harapan. Harapan indah, ujung harapan, apalagi Bekasi harapan baru. Iya, tapi ya itu biasanya kalau Bekasi banyak harapan, harapan palsu semua. Harapan indah, ya kan? Apa yang indah di sana, ya kan? Apalagi pondok mertua indah. Karena saudaraku, saya percaya bahwa harapan dalam manusia itu pasti mengecewakan, betul? Tapi harapan kita dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Ya, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, Pak, Bu, apa sih harapan? Harapan berbicara tentang apa? Harapan berbicara tentang kepercayaan, menaruh harapan yang pasti adanya satu keyakinan penuh, jaminan kita kepada Tuhan. Iya. Jadi kalau kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya, Anda dan saya tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Saudaraku, salah satu pengharapan yang pasti yang dapat kita terima adalah pengharapan keselamatan. Bilang sama saya, katakan keselamatan. Ya, tapi saudaraku ingat baik, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Tapi mohon maaf, kalau tidak percaya, ya, kalau tidak mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, ya memang pengharapan itu, keyakinan itu, Yesus sudah memberikan dia mati di atas kayu salib. Bagaimana respon Anda dan saya hari ini? Ya. Maka dikatakan dalam Alkitab, saudara, tinggal ketiga yang besar ini. Iman,